Yang terhormat Bapak Kombes Pol Dr. Muhammad Mustafa Kamal, SH, Kabak Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri, yang terhormat yang terhormat Bapak Profesor Dr. Owi Tamasi, salah satu Dewan Penasehat Sortius, yang kebetulan beliau sudah hadir juga. Perlu saya jelaskan bahwa salah satu Dewan Pembina Sortius ini, beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia ini, alumni di Universitas Indonesia ini. Beliau juga mengajar di Universitas Asia di Malaysia dan sebagai staf ahli di 4 kementerian. Di sana juga ada salah satu Dewan Pembina Sortius, ada Ibu Berkanda Ibu Siti Ainul Salati Bila Berata, Sarjana MTs ini. Dan selanjutnya beliau bertugas di Lemhanas. Yang terhormat Bapak Kamsud Hasan, sarjana hukum. Beliau adalah praktisi ahli PS Indonesia. Perlu saya jelaskan juga bahwa beliau ini adalah panutan kami para wartawan di Indonesia. Beliau seharusnya hadir di depan kita. Terima kasih atas undangannya, Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Mardiansa, Perdana Kusuma, tokoh akademisi yang sehari-harinya banyak bergelut di bidang pendidikan dan literasi Indonesia. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Bapak Abdul Latif Sarifudin, SPDI, Ketua Umum atau pendiri Yayasan Literasi Indonesia, Yayasan Literasi CS Kehidupan, ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Bapak Antoni Jasi SPP, Ketua KM SD Mulai Tua Hati Kecil. Silakan kepada saya. Beliau ini adalah ketua lembaga kemanusiaan, ya Pak ya, ketua lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang bencana alam di Ambon, Maluku. Selamat datang. Terima kasih sekali. Yang terhormat Bapak Daryono, SPDI, PPSI. Beliau adalah pengusaha yang berprestasi, salah satu usaha berprestasi. Usaha beliau terkenal dengan nama Raja Tokseng atau Satria Solo. Selamat datang. Yang terhormat Ibu Hasiana Amanita, salah satu tokoh usaha muda di Sulawesi Tenggara. Konfirmasi terakhir bahwa beliau sedang menuju ke tempat bersama dengan Pak Sulman. Mereka berdua, Pak Sulman, beliau adalah tokoh pemuda dari Konawe, Sulawesi Tenggara juga, tokoh besar sukses. Yang terhormat Ibu Farida, Ibu
dengan Kepala Desa Wali Pukun. Saya doakan beliau sukses dan menjadi tauladan dengan program bank sampahnya dan menginspirasi desa di Provinsi Selatan. Terima kasih dulu. Serta para undangan dan rekan saya yang sangat saya cintai. Dapat kami informasikan bahwa sebenarnya para kandidat menerima penghargaan award ini berdasarkan masukan dan penilaian para juri dan tim penilaian yang namanya award yang terdiri dari para ahli, ada pengamat pembangunan, ada dari pembina TNI Polri dan ASN, ada dari akademisi, ormas dan para wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia karena soal itu keanggotaan wartawan service itu dari Aceh sampai ke Papua. Mereka berorganisasi kepada kami, redaksi Solarjus untuk dikaji dan dinilai kapasitasnya sebagai tokoh yang layak untuk mendapatkan penghargaan terkait dengan kinerjanya dan bidang masing-masing. Berdasarkan data yang kami terima itu ada sekitar kurang lebih 30 data kandidat yang masuk ke meja redaksi. Kami seleksi, namun setelah dikaji kami kembali dan menghubungi ternyata kandidat khususnya yang pejabat tinggi pusat dan daerah termasuk dari kementerian yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada sejumlah agenda yang sudah dibuat terlebih dahulu sehingga pada hari ini yang kami tetapkan ada sekitar 20 tokoh kandidat. Ketika bisa hadirnya mereka, para kandidat terpaksa kami putuskan untuk menunda jadwal pemberian penghargaannya pada yang bersangkutan. Dan ini kandidat yang bisa hadir kebetulan ada waktu kosong sehingga mereka para kandidat ini bisa hadir ke tempat ini. Sekali saya informasikan terkait dengan berpindahnya tempat penyelenggaraan acara ini yang semula kami jadwalkan di tahun ini tidak. Namun karena satu dan lain hal yang terkait dengan birokrasi dan aturan yang sangat ketat, kami anggap tidak membuat para kandidat ini nyaman dan para anggota kami tidak nyaman, sehingga kami putuskan untuk memindahkan tempat ke Universitas Indonesia ini. Demikian untuk terkait pemindahan tempat. Untuk itu kami mohon maaf. Berikutnya kami juga meminta maaf atas terlihat program acara yang tidak terakomodir. Ada yang baru datang dan baru dimulai acaranya setelah sudah lewat waktu yang sudah ditetapkan. Terkait dengan ini kami mohon dimaafkan karena apa ya, satu dengan hal yang seperti yang saya katakan tadi, kesiapan kami terkait dengan anggota yang hadir yang selalu saya koordinasikan ternyata waktunya molor karena ini posisi perpindahan tempat dari taman ini ke Depok sangat jauh, agak susah terjangkau. Namun sejauh ini alhamdulillah teman-teman juga sudah berakhir, undangan sebagian belum hadir. Jadi kita masih juga ada beberapa undangan dan teman-teman masih ada yang sedang menuju ke tempat acara ini. Demikian atas sambutan ini yang saya berikan. Jadi dan berangkat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarip Mutarek selaku pemimpin redaksi dan ketua penyelenggara dari kegiatan Solarjus Award 2023. Hadirin yang berbahagia, untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina Solarjus kepada yang kami hormati Profesor Dr. Owi Jamasi MHum MM PhD. Kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Nahtadi ya Allah ya Karim. Bismillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam bahasa umum nasional untuk menjadi ucapan bersama kita dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa. Syukur alhamdulillah kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di sini dalam rangka menikmati rasa syukur di sini. Sudah disampaikan tadi oleh ketua panitia, di sini hadir para pejabat tinggi di unsur TNI, Polri, akademisi dan lain sebagainya. Bahkan para kandidat ini sungguh multi aspek, multi sektor, multi disiplin dalam hal ini. Kami sangat senang dalam kesempatan ini dan ditunjuk memang sebagai Dewan Pembina. Tentu sebagai Dewan Pers kami juga harus ikut di dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak Ranek, dan ini rangkaian Bapak Ibu sekalian, rangkaian dari ulang tahunnya Sorot News. Tentu ada beberapa rangkaian kegiatan yang kali ini adalah ditutup dengan pemberian Golden Boot yang sangat luar biasa buat kami semua. Ada dua hal yang mungkin bisa kami sampaikan sambil menunggu beberapa orang yang kandidat bisa dari perjalanan. Yang pertama, sebagai Dewan Pembina Pers, termasuk di dalamnya adalah Sorot News, kita sangat punya bagian yang spesifik di dalam kegiatan pemberian Golden Award ini. Karena setiap Golden Award itu biasanya ada ciri tersendiri. Kalau kita biasa memang melihat di TV atau di televisi, ada kegiatan yang seringkali muncul, entah itu di dunia musik ataupun film dan lain sebagainya. Dan di situ euforianya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sudut pandang yang kedua, ini saya sebagai akademisi. Tahun 97 mulai duduk di Universitas Indonesia bersama Pak Paulus Surobono, profesor yang luar biasa dari Jerman itu, kandidat rektor dan bekerja. Saya bekerja di lab sosiologi di MISIP UI. Kemudian setelah 2001 saya mendapatkan pemeriksaan saya dari Harvard University, Amerika. Lalu saya dipanggil lagi ke sini untuk diam di Fakultas Ilmu Budaya. Akhirnya saya duduk di situ sampai 2010. Sebelum 2011 saya pindah ke bagian utara Malaysia. Situ ada namanya University Utara Malaysia di Kedah. Sampai sekarang, walaupun pada akhirnya saya bergabung dengan rekan-rekan di Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi tenaga pemberdaya pembangunan ataupun pengamat pembangunan dan budaya. Jadi kalau seandainya sekarang ini Bapak Ibu sekarang dipanggil ke sini, saya sebenarnya melihatnya bukan berhadapan dengan para pejabat, tetapi persis seperti saya dulu berada di sini sebagai profesor kita, sebagai doktor, begitu ya. Di mana Bapak Ibu sekalian adalah juga sama posisinya dengan kami, sehingga cara pandang kami pun juga dalam hal ini tidak akan terlalu menghormati Bapak Ibu sekalian, karena dari perspektif kami adalah yang terpenting adalah spesifikasi dan orientasi kita semua dalam pembangunan. Di sini ada Pak Bupati, di sini ada juga dari Dewan, di sini juga ada dari TV. Bagi kami adalah persepsi yang sama karena kita sedang melaksanakan pembangunan yang perlu partisipasi dari semua pihak. Jadi kalau seandainya saya nampak jelas Pak Ranek dan Bapak Ustaz, saya pernah duduk di sini, disidang oleh sejumlah profesor di sini, dan di sini tidak ada darah buat saya di sini. Ucap takut tidak lulus. Itu tahun 2001. Ada yang ada lagi? Belum. Baru lagi. Jadi tahun 2001 saya digembleng di sini, dan bagi kami sedikit orang yang hadir merupakan anugerah daripada saya dipermalukan ketika tidak lulus pada. Tapi bersyukur alhamdulillah dengan hitungan setengah jam ada 10 pertanyaan dan saya mungkin sudah diharuskan untuk lulus, karena kalau tidak lulus berbahaya buat saya, bisa dicegat di jalanan. Jadi saya akhirnya lulus dan saya hampir lebih dari 6 tahun tinggal di guest house ini. Sebagai peneliti saya tinggal di guest house. Jadi ketika ada di sini tadi seperti pribumi saya yang harus menyambut Bapak Ibu sekalian, dan ketika saya juga duduk di sini saya seperti orang kampus sekarang ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau saya kurang juga beradaptasi dengan cara-cara di kementerian atau cara-cara di institusi terkait, sehingga
Sehingga kali ini kami mengadaptasikan diri sebagai akademisi yang akan berada dalam suasana yang sangat berbeda dengan sekalian. Di sini ada yang dari kampung, dari mana pun kita hormati sama satu persepsi. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, saya bawa handphone bukan apa-apa, tapi karena catatan saya ada di handphone. Sebelum nanti akan ada peristiwa sakral buat Bapak Ibu sekalian dengan penerimaan anugerah dari Sorobus, di mana Sorobus sudah sampaikan, Sorobus tidak memandang bahwa dia itu adalah seniman atau bukan, tetapi yang dipandang adalah partisipasinya di dalam pembangunan. Ada yang di dalam statusnya sebagai lembaga kemasyarakatan desa, ada pemerintah desa, ada bupati, ada dewan, ada petinggi-petinggi lain, tetapi kiprahnya adalah di dalam pengabdian, motivasi, inspirasi terhadap pembangunan di Indonesia. Itu sekali lagi ditetapkan, sehingga berbeda. Kenapa kamu yang dipilih? Kenapa yang dipilih dia? Kenapa yang dipilih itu? Karena kami punya sudut pandang yang berbeda, dengan menampilkan beberapa tokoh penilaian yang akhirnya jatuh kepada 20 kandidat yang akan menerima saat ini. Semula 30 lebih ya Pak ya, bahkan ratusan lebih yang akhirnya disaring. Kalau seandainya saya baca ini Pak Rane dan Bapak sekalian, dari BUMN aja yang ada di Indonesia 48 Undang-Undang 14 tahun 2003 itu kan beberapa perusahaan saja. Ada PLN yang ada di sini. Dan PLN atau Telkom dari Telkom berarti hanya satu di antara 48 BUMN kan? Dari sekian banyak perusahaan itu hanya berapa perusahaan yang bisa didatangkan di dalam kegiatan ini. Kemudian dari kegiatan yang terkait dengan UMKM, tadi ada yang disebut oleh Pak Rane, adalah orang yang pengusaha sukses. Mereka mulai dari konsistennya, dari mulai menjajakan kegiatan yang tidak layak sampai akhirnya dia settle menjadi sebuah pengusaha sukses, dan dia menginspirasi banyak warga, banyak keluarga, banyak tetangganya, dan datang ke sini. Berapa jumlah UMKM yang ada di sini? Ada 65,4 juta UMKM. Dan yang dihadirkan di sini berapa UMKM? Satu atau dua? Satu mungkin ya. Dua. Tadi disebutkan Pak Daryono di antara ya. Dua. Ada dua ya. Nah itu 2 dari 48,5 juta UMKM. Tidak semuanya tentang, bagi kami soal pandangan berbeda, sudut pandang. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian bisa tahu bahwa jumlah desa di Indonesia saat ini adalah 83,764 desa dan kelurahan. Tadi saya dengar hanya satu yang dipanggil pejabat tinggi di desa, yaitu Ibu Birga dari Kabupaten Serang ya. Ini satu di antara 83.794 desa. Ada desa lainnya? Ada. Dari Sultra. Dari Sultra. Mohon izin saya boleh. Sudah datang? Belum, masih. Oh, masih di jalan. Ya, jadi Bapak kenapa hanya 2? Kenapa hanya di kabupaten atau di provinsi Banten atau di Sulawesi Tenggara? Ini berbeda. Kalau kita mau jaring sebanyak-banyaknya orang, gampang banget. Tetapi bukan itu tujuannya. Biar mungkin yang hadir di sini semua orang, ya kami itu cukup puas. Karena ini akan dipublish lewat Sorobus, lewat media, lewat seluruh partisipan yang ada di media Sorobus. Kemudian dari 830, baik, saya akan ulang. Desa dan kelurahan di Indonesia ada 83.764. Andaikan di setiap desa rata-rata 10 lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, maka jumlah seluruhnya LKD itu ada 830.764 lembaga kemasyarakatan desa. Dalam hal ini yang diundang dan yang mendapatkan award gold silver lagi Pak, dan award Pak Anthony Kebi dari Waipua Kota. Jadi ini berdasarkan undang-undang, termasuk Permendagri nomor 18 tahun 2018. Hanya satu di antara 830.700 sekian LKD. Mudah-mudahan mungkin tahun depan atau tahun berikutnya tidak hanya satu Pak, bisa 2, bisa 3. Tidak harus banyak bagi kita. Yang penting itu konsistensinya.
Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan yang namanya penghargaan berupa piagam atau penolakan yang akan eksis sampai akhir hayat kita, itu pelajaran. Kalau kata, karena begitu kita ini sekarang pegang ini, kelihatannya kita berprestasi, lalu dipoto dengan senyum prestasinya, maka sepulang dari sini bisa aja bukan dari senyum, cenderung udah hilang tuh senyumnya. Jadi kadang-kadang yang mendapatkan award itu adalah pada detik itu. Yang bisa mempertahankan dan yang paling bagus itu bagaimana konsistensinya setelah dia berprestasi sebagai motivator dan juga sebagai inovator. Jadi buat apa kalau setiap hari atau setiap tahun kita dapat lagi, tapi perubahan fluktuasi kehidupan berbeda, bahkan cenderung menurun. Yang tadinya berprestasi untuk negara sekarang bahkan balik menyerang negara. Alhamdulillah bahasa kami. Bapak Ibu sekalian, bagi kami sekarang ini Sorot News tidak memandang jumlah berapa yang akan mendapatkan Golden Globe. Bukan ratusan, bukan lagi ribuan, tetapi cukup memang sekian yang ada di sini yang bisa konsisten ke depan untuk mempertahankan sebagai motivatornya dan sebagai inspirasi negerinya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan yang namanya penghargaan berupa piagam atau penolakan yang akan eksis sampai akhir hayat kita, itu pelajaran. Kalau kata, karena begitu kita ini sekarang pegang ini, kelihatannya kita berprestasi lalu dipoto dengan senyum prestasinya, maka sepulang dari sini bisa aja bukan dari senyum, cenderung udah hilang tuh senyumnya. Jadi kadang-kadang yang mendapatkan award itu pada detik itu. Yang bisa mempertahankan dan yang paling bagus itu bagaimana konsistensi setelah dia berprestasi sebagai motivator dan juga sebagai inovator. Jadi buat apa kalau setiap hari atau setiap tahun kita dapat lagi, tapi perubahan fluktuasi kehidupan berbeda, bahkan cenderung menurun. Yang tadinya berprestasi untuk negara sekarang bahkan balik menyerang negara. Alhamdulillah bahasa kami. Bapak Ibu sekalian, bagi kami sekarang ini Sorot News tidak memandang jumlah berapa yang akan mendapatkan Golden Globe. Bukan ratusan, bukan lagi ribuan, tetapi cukup memang sekian yang ada di sini yang bisa konsisten ke depan untuk mempertahankan sebagai motivatornya dan sebagai inspirasi negeri. Begitu Bapak sekalian. Baru lama kami ada di Musamus University Merauke sampai akhirnya juga bisa asma itu. Tetapi ada kendala beberapa hal sampai akhirnya sampai di Papua Nugini dengan cara alasan lain. Tapi apa yang terjadi di sana? Sebenarnya banyak orang yang berprestasi. Sebenarnya banyak orang yang perlu kita ajak untuk berprestasi. Cuma barangkali lewat detik ini, lewat Sorot News nanti ke depan harus dipublish apa sebenarnya motivasi mendapatkan Golden Globe dan Sorot News. Karena memang kalau tidak dipublish berhari-hari atau berbulan-bulan, maka tidak akan stuck dalam kondisi dan cita-cita bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, bagi kami pandangan atau sudut pandang dari akademisi itu siapapun yang menerima Golden Globe ini, dari siapapun, yang penting harus yang utama itu mensyukuri, karena kita ada yang memperhatikan, karena kita ada yang melihat kinerja kita, ada yang melihat, ada yang memonitor. Siapa yang kenal dengan Bapak Ibu sekalian antara Pak Ranek sebagai ketua panitia dengan Sorot News. Tapi kali ini kita datang ke sini ternyata ini orang yang berprestasi, ini orang yang bisa diandalkan untuk negeri kita. Dan bagi kami Pak Ranek, jangan kaget yang namanya penerima Golden Globe. Jadi karena mengkesimpulan orang jangan digabung hanya gara-gara ini. Sekarang Panglima TNI kita tanya dari Kapolri juga yang akan datang dan diwakilkan tidak harus sama. Beliau ada tugas negara yang harus juga sukses, sehingga Bapak yang datang ke sini juga kita harus bersyukur karena beliau saat ini punya kesempatan walaupun hitungannya jam atau menit barangkali begitu. Terima kasih kepada Bapak Petinggi TNI dan Polri TNI. Ya, saya kira sudah bisa dipahami oleh kita semua
bahwa apa yang direncanakan oleh Sholat Mus ke depan, oleh Bapak Ibu sekalian melalui Sholat Mus nanti ke depannya akan dititipkan bagaimana pesan-pesan ulama. Dan kami malah berharap Pak Ane, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menerima golden award di sini diberi kesempatan 1 atau 2 menit untuk berikan informasi, memberikan semacam petuah ataupun resep kenapa dia sukses gitu. Dan kenapa dia berkiprah. Misalnya sekarang dari pemerintah desa, kenapa kok sampahnya digeluti? Memang sampahnya sekarang sudah penyakit global, bukan hanya penyakit di desa. Kenapa sekarang pengusaha Raja Tongseng menjadi sebuah inspirasi buat kita? Kita perlu jadi, jangan-jangan nanti Raja Tongseng punya cabang di Serang, di mana-mana, karena kita mungkin saja ada beli motivasi. Bapak sekalian, ini buat saya tidak cukup untuk berbicara 1, 2, 3 jam. Kalau mau dibicarakan tentang bagaimana inisiatif, motivasi dan kandungan dari apa yang ada. Intinya, saya mohon Bapak Ibu sekalian konsistensi terhadap pembangunan Indonesia memang wajib, hukumnya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih pada usia, mumpung kita masih ada tenaga, yuk kita sama-sama bangun negara kita, bangun siapapun nanti pemerintah kita yang menjabat atau yang jadi presiden, dan kita tidak akan tergoda dengan namanya pilpres atau dan lain sebagainya. Tapi intinya itu ada di dalam rahasia sekalian. Kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk memberikan catatan kepada siapapun dengan cara demokratis. Bapak sekalian, mengakhiri dari apa yang disampaikan saya ini, saya mohon karena ini adalah peristiwa negara, peristiwa dunia di Palestina dengan Israel. Orang hampir semua negara juga sekarang sudah memulai empati terhadap kondisi yang ada di sana, karena yang di sana bukan hanya Muslim yang terkena dampak, ada non-Muslim, ada Kristen, ada dan sebagainya, banyak yang meninggal. Hanya yang dipublikasi seolah-olah Palestina itu adalah Muslim, bukan. Banyak di sana yang Kristen juga, ada orang lain yang juga terkena dampak dari, bahkan itu ada seliburan dari beberapa pihak yang wah ini sudah mulai tidak bagus lagi. Kecuali harus menyetop. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tunjukkan kepala sejenak, mengeningkan cipta, berdoa untuk supaya Palestina dan Israel berhenti berkecampuran. Ini adalah merupakan permintaan aspirasi dari warga semua negara kita atau negara di dunia, termasuk juga anak-anak yang ada di Palestina, di Gaza dan semua. Mari kita tunjukkan kepada untuk mengeningkan cipta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ogi Jamasi MHum MM PhD yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua Dewan Pembina Sorobus. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat, tibalah kita di momen yang ditunggu-tunggu karena kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan Golden Award, tentunya dalam rangkaian The Best Sorot News Golden Award tahun 2023. Kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu para penerima penghargaan, apabila kami sebutkan namanya, mohon berkenan untuk dapat naik ke atas panggung, dan setelah itu akan ada perwakilan dari masing-masing penerima Golden Award untuk dapat menyampaikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, tanpa perlu menunggu lama, langsung saja kita akan memasuki prosesi penyerahan Golden Award yang pertama yang akan diserahkan kepada TNI, Polri, dan juga Dewan. Kami mengundang kepada yang terhormat Panglima TNI Laksamana TNI Haji Yudo Margono, SEMM CSFA, dan juga Kapuspen TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil SS MSI. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami persilakan Bapak untuk dapat naik ke atas panggung. Berikutnya kami juga mengundang
prosesi penyerahan Golden Award yang kedua yang akan diserahkan kepada Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan juga kepada Kadif Humas Polri Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH. Kami persilakan. Penghargaan berikutnya diserahkan kepada Dewan Pembina Profesor Dr. Owi Jamasi MHum MM PhD. Kami persilakan untuk dapat berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Dan juga kami mengundang kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung Bali Bapak Iwayan Suyasa SH. Kami persilakan. Untuk itu kami persilakan kepada Profesor Dr. Owi dan juga Bapak Saripudin Ranek selaku pemimpin redaksi untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada penerima Golden Award pertama TNI, Polri dan juga Dewan. Hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik Bapak dan Ibu, tentunya ini adalah prosesi yang ditunggu-tunggu dalam prosesi penyerahan penghargaan Sorot News Golden Award dalam rangka HUT Sorot News ke-13 tahun 2023 dengan tema Anugerah Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2023. Kami persilakan tentunya kepada Pak Ranek selaku pemimpin redaksi dan juga Dewan Pembina Sorot News. Yang pertama tentunya diberikan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Haji Yudomargono. Kami persilakan diwakili oleh Kabid Penum TNI Kolonel Sus Aidil SS MSI. Dan penghargaan yang kedua beserta piagamnya. Dan juga penghargaan diserahkan kepada Kapuspen TNI Letsda TNI Julius. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Berikutnya penghargaan diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung Bali Bapak Iwayan Suyasa SH.
Dan juga kita saksikan bersama beberapa kegiatan tentunya yang dilakukan oleh Bapak Iwayan Suyansa melalui tampilan foto-foto berikut yang ada di LCD layar di atas. Terima kasih Bapak atas semangat dan tentunya kontribusinya. Baik, izinkan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Berkenan Bapak-Bapak sekalian, kemudian dapat maju ke depan. Baik, kita foto bersama. Silakan Bapak boleh maju ke depan satu langkah bersama dengan Pak Alex. Rob boleh hadir di sebelah sana. Baik, persilakan kita akan habiskan hari ini bersama. 3, 2, 1. Terima kasih. Berkenan tentunya kepada para penerima award untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung Bali Bapak Iwayan Suyansa untuk dapat menyampaikan sambutan yang pertama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Om Swastiastu. Tentunya yang kami hormati Bapak Saifuddin Raneng yang selaku penyelenggara beserta jajaran. Tentunya apa yang disampaikan tadi, jujur saya pribadi pertama merasa rendah diri, merasa malu ada di hadapan Bapak Ibu yang sangat kami hormati yang ada pada hari ini. Dan juga yang tadi disebutkan banyak yang belum bisa artinya diberikan reward seperti sekarang ini, penghargaan dari Short News yang kira lebih banyak yang lain daripada diri saya. Nah, maka saya mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada diri saya pribadi, sehingga saya merasa bersyukur yang disampaikan sama beliau tadi. Rob, seorang politikus pasti banyak mendapat sorotan yang nilainya negatifnya lebih banyak. Mohon maaf, negatifnya lebih banyak. Nah, tapi harapan kami dari penghargaan ini, sekali lagi dari Short News, kami mengapresiasi dan terima kasih. Tentunya mudah-mudahan ini bagian dari motivasi saya dalam penghargaan ini. Dan saya wakil ketua di DPRD Kabupaten Badung, ya karena saya jabatan putih, saya adalah ketua Partai Golkar di Kabupaten Badung Bali. Dan jabatan ini sudah 3 periode saya menjabat selaku wakil rakyat. Nah, itu yang saya sampaikan. Lagi mudah-mudahan tokoh-tokoh yang diapresiasi yang hadir pada hari ini dari lembaga TNI Polri, ya begitu pula BUMN, begitu pula tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya pers, pihak berpakaian adat Bali sebagai dasar pluralisme kita bersama. Mari kita saling menghargai. Yang terpenting mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat secara umum, adil yang penting, itu yang terpenting. Maka bagi tadi belum bisa kita besok kita menyampaikan bagaimanapun apa adanya, karena kami ada di sini semua dasarnya dari dosen, dari profesor yang menciptakan orang-orang sukses ini, yang merupakan sering kita sebut guru berjuangnya tanpa tanda jasa. Sehingga kami harus apresiasi dan harus kami. Nanti itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Yang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Suksma Bapak Iwayan Suyansa SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung Bali yang mau menyampaikan sepatah dua kata-kata. Berikutnya kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kabid Penhukus TNI Kolonel Sus Aidil SSMS. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat
limpahan dan karunia kita bisa dapat hadir di tempat ini dalam rangka penyerahan penghargaan Golden Award pada tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia. Yang saya hormati Bapak Sarifuddin Ranes selaku Ketua Panitia dan Pimpinan Redaksi Solo News, kemudian Ketua Dewan Pembina, serta para hadirin yang berbahagia. Saya Kolonel Aidil mewakili Kapus Pen TNI Bapak Julius yang tadinya akan menerima menghadiri acara ini untuk menerima acara award dan untuk Panglima TNI. Dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Namun sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya hari ini dan tadi juga sudah berlangsung serah terima Panglima TNI dari Laksamana TNI Yudo Margono kepada Jenderal TNI Agus Subianto. Alhamdulillah saya dapat informasi itu berjalan lancar. Jadi hari ini kita punya dua panglima. Tadinya Pak Laksamana Yudo Margono, sekarang Agus Subianto. Kemudian Pak Ranes, saya Kolonel Aidil ini tadinya memang Kapten Pak, tapi sekarang sudah beralih dari kepala bidang media center. Jadi bukan Kapten lagi, karena Kapten namanya Kolonel Agung. Kebetulan Angkatan Laut, karena kesibukan hari ini serah terima dan rangkaiannya cukup panjang, Kapten itu juga sibuk. Jadi saya diperintahkan Kapus Pen untuk mewakili beliau. Nah, saya tentu bukan yang penerima, tapi kan mewakili saja ini. Ini. Jadi untungnya acaranya pas di acara serah terima, Pak. Kalau seandainya acaranya mungkin besok atau lusa, sementara sudah serah terima, tidak Panglima TNI lagi. Tapi hari ini masih Panglima TNI walaupun sampai siang tadi. Alhamdulillah. Saya atas nama Kapus Pen TNI mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sangat menghargai, mengapresiasi pemberian award ini. Semoga ini akan menjadi motivasi bagi TNI secara keseluruhan untuk menjaga NKRI ini lebih baik, lebih utuh dan lebih solid lagi, terutama dalam rangka pemilu yang saat ini sudah sedang berlangsung, yang nanti akan terlaksana sampai bulan Februari dan sampai pelantikan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan di tahun 2024. Kita berharap pelaksanaan pemilu ini betul-betul berjalan secara aman, lancar, dan sukses. Nah, itu sudah ditunjukkan oleh Panglima TNI bersama Kapolri untuk tetap menjaga netralitas, tidak berpihak, tidak mendukung satu kontestan pun manapun. Kita tetap menjaga netralitas. Silakan warga masyarakat, warga negara yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa nanti akan jadi pemimpin bangsa ini, siapa nanti akan jadi wakil-wakil rakyat. Tentu kita berharap NKRI ini tetap ada sampai kapanpun. Kita tetap menjadi negara kesatuan dimanapun kita berada, dan kapanpun kita ada sampai anak cucu kita nanti, supaya NKRI tetap ada. Untuk itu kita tetap menjaga demokrasi ini berjalan dengan baik. TNI Polri netral. Mudah-mudahan tidak terjadi kekacauan, kericuhan. Walaupun ada beda pendapat di antara para masyarakat, para kontestan, itu adalah sebuah indahnya sebuah demokrasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Pak Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono maupun atas nama Kapus Pen TNI Bapak Julius mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Semoga Sorot tetap jaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kolonel Aidil yang telah menyampaikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan menyimak kembali sambutan yang akan disampaikan oleh
oleh Kabang Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH. Kami persilakan. Berkenan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pimpinan redaksi Sorot News, penasehat daripada media Sorot News dan seluruh keluarga besar atau rekan-rekan Bapak Ibu wartawan Sorot Media News, mohon izin para tamu undangan Bapak Ibu yang kami muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari pimpinan kami karena beliau juga tidak bisa hadir ya kegiatan cukup ada, termasuk kami saat ini sedang melaksanakan AMEF. Ya, tadi saya dari Ciputra, Jakarta Barat lari ke sini. Nanti setelah dari sini saya lari ke Cisdadi, lagi di bola nanti sore dan malam. Nah, udah ke situ, udah kontraknya dari menjadi polisi. Ya, kalau sisa-sisa untuk keluarga aja lah. Jadi pada kesempatan yang baik ini sekali lagi pimpinan kami menyampaikan banyak terima kasih Bapak atas penghargaan, penganugerahan yang Bapak berikan kepada pimpinan kami dari Kapolri maupun dari Humas. Dan pada kesempatan yang baik ini tentu apa yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi, netralitas itu memang harga mati. Beberapa petunjuk arahan dari pimpinan kami dari Bapak Kapolri, komitmen dari Panglima TNI dan Kapolri itu sangat kuat. Seandainya ada satu dua yang mungkin karena tetangganya, saudaranya, atau ada hal-hal hubungan emosional, atau bahkan dia melakukan pelanggaran, silakan ada tempat untuk melakukan pengaduan. Rekan-rekan dari TNI, Panglima sudah sampaikan, sudah buka tempat pengaduan. Kalau tempat kami sudah langsung lapor aja ke Propam atau ke SPKT kalau tidak. Kita semua bagaimana untuk kawal demokrasi ini berjalan dengan baik. Kita selalu berharap kita akan dapatkan seorang pimpinan yang akan menghantarkan republik ini ke depan menjadi surga dunia bagi anak cucu kita, sehingga dia betul-betul kemerdekaan yang telah dilakukan perjuangan yang sangat luar biasa oleh para pendahulu kita, para pahlawan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, bisa adil dan makmur. Limpah loh sirupnawi kata bapak-bapak yang dari Jawa ya, mungkin kalau yang dari Papua atau dari Bali bahasanya lain lagi sanskritnya. Tentu tidak lain adalah bagaimana Polri dan TNI tetap netral. Jadi sudah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 jelas ya. Terus kemudian PP peraturan pemerintah, peraturan Kapolri ada dari kami dari Humas sendiri sudah ada satu penerangan satu orang memberikan warning kepada seluruh polisi, polwan, PNS yang ada di lingkungan kepolisian. Sudah di-warning sejak awal. Di tahun 2023-2024 itu adalah tahun politik. Kamu kena aturan ini, kamu tidak bisa nego-nego. Nanti kalau kamu nego-nego mau kemana-mana setelah kamu pensiun, ya setelah pensiun, silakan kamu mau ikut partai politik dan sebagainya, silakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh keluarga besar dari Sorot News. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH yang telah menyampaikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan menyaksikan kembali prosesi penyerahan Golden Award yang pertama
tentunya masih akan diberikan kepada TNI, Polri dan juga Dewan. Kali ini akan diserahkan tentunya oleh Bapak Saripudin Ranek selaku pemimpin redaksi. Yang pertama kepada Kapus Pen TNI berkenan untuk diwakili oleh Kolonel Aidil, dan juga akan diserahkan kepada Kadif Humas Polri berkenan kepada Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal untuk dapat menerima penghargaan, dan penghargaan ketiga akan diberikan kepada Dewan Pembina Profesor Dr. Owin Jamasi MHom MM PhD. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, kami persilakan kepada Bapak Saripudin Ranek yang pertama untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Kapus Pen TNI Latsda TNI Julius yang dalam hal ini diwakili oleh Kabin Penum Puspen TNI Kolonel Aidil SS MSI. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi keluarga yang berbahagia. Baik, berikutnya penghargaan kedua akan diserahkan kepada Kadif Humas Polri yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SA. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan Ibu hadirin. Dan penghargaan yang ketiga akan diberikan kepada Dewan Pembina Profesor Dr. Owin Jamasi MHom MM PhD. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah hadirin yang berbahagia. Baik, beserta piagam penghargaan sekali lagi untuk diabadikan 3, 2, 1. Izin kita akan berfoto bersama kepada para next, mohon berada di tengah-tengah dan lebih merapatkan kembali bapak-bapak sekalian. Izin Bapak, 1, 3, 2, 1. Hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penerima penghargaan The Best of Serang Lesson Award 2023. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan kita akan melanjutkan untuk prosesi penyerahan penghargaan Golden Award yang kedua yang akan diserahkan kepada BUMN. Kami mengundang tentunya kepada Insinyur Cahyo Purnomo MM selaku Corporate Secretary PT Butama Karya Persero atau yang mewakili. Berikutnya kami juga mengundang kepada SVP Corporate Secretary PT PP Persero Tbk atau yang mewakili. Berikutnya kami juga mengundang kepada Bapak Adi Prastowo selaku Manager of Corporate Communication and Promotion PT Dirgantara Indonesia Persero atau yang mewakili. Dan juga kami mengundang kepada Bapak Ahmad Reza selaku SVP Corporate Communication and Investor Relation PT Telkom Indonesia Tbk atau yang mewakili. Kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Berkenan kepada Bapak Ranek untuk dapat menyerahkan penghargaan. Baik, penghargaan pertama diberikan kepada Bapak Insinyur Cahyo Purnomo MM selaku Corporate Secretary PT Butama Karya Persero. Tentunya penghargaan ini diberikan kepada instansi BUMN dalam kegiatan The Best of Service Award 2023 beserta piagam penghargaannya sekali lagi untuk dapat diabadikan 3, 2, 1. Berikutnya diberikan kepada PT PP Persero Tbk dengan kembali satu langkah ke depan.
diberikan kepada Bapak Prastowo selaku Manager of Corporate Communication and Promotion PT Dirgantara Indonesia, dan berikutnya kepada Bapak Ahmad Reza selaku SVP Corporate Communication Investor Relation PT Telkom Indonesia Tbk. Kami persilakan. Baik, kita abadikan momen ini bersama. Silakan Bapak-bapak sekalian boleh maju satu langkah ke depan untuk berfoto bersama. 3, 2, 1. Hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penerima Golden Award yang kedua instansi BUMN. Baik, sudah? Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan untuk dapat menerima penghargaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan beranjak untuk penerima penyerahan Golden Award yang ketiga yang akan diberikan kepada pemerintah daerah atau praktisi. Yang pertama tentunya diberikan kepada Bapak Kamsul Hasan, SHMH selaku ahli pers Indonesia atau praktisi, berkenan untuk dapat naik ke atas panggung. Berikutnya kepada Elisa Kapueso selaku Bupati Asmat Papua Selatan atau yang mewakili. Berikutnya penghargaan diberikan kepada Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma MPD selaku Tokoh Akademisi. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Abdul Latif Syarifuddin SPDI selaku Ketua Umum Yayasan Literasi CS Kehidupan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Ibu Firda selaku Kepala Desa Wali Hukum Serang Banten. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Antoni Josias Kepi selaku Ketua KMSB Waitua Hakim Kecil. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Jumran Lakarama SPD selaku Kepala Desa Momea. Baik, berkenan tentunya kepada Bapak Sarkuddin Anek selaku pemimpin redaksi Sorot News untuk dapat memberikan penghargaan. Dipersilakan. Baik, penghargaan pertama diserahkan secara langsung tentunya. Selamat. Piagamnya. Baik. Penghargaan tentunya kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Bapak Kamsul Hasan SHMA selaku ahli pers Indonesia dan juga praktisi yang menerima penghargaan Golden Award pada momen kali ini. Terima kasih. Berikutnya penghargaan berikutnya kepada Bapak Antoni Josias Kepi selaku Ketua KMSB Waitua Hakim Kecil. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Baik, penghargaan berikutnya diberikan kepada Ibu Firda, Kepala Desa Wali Hukum Serang Banten. Dengan program-program kerja tentunya telah dilakukan pada yang kali ini, tentunya penghargaan dari Sorot News kepada Ibu Firda selaku Kepala Desa Wali Hukum Serang Banten. Silakan Ibu, kita berfoto bersama. Senyum dong. Jangan ditahan senyumnya. Terima kasih.
Baik, berikutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Juriansa LH, Tokoh Masyarakat Pemangku Adat Kabupaten Kutai Timur. Berkenan maju satu langkah ke depan, Bapak. Baik, terima kasih dan juga piagam penghargaannya. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Dr. Reza Sutarno MM selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat. Kami persilakan langsung maju satu langkah ke depan. Berkenan kepada Bapak Dr. Sumardiansa Perdana Kusuma MPD selaku tokoh akademisi untuk dapat langsung naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Sumardiansa. Kami persilakan Bapak untuk langsung dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Kita bersama ya. Kita foto bersama Pak, silakan boleh berada di tengah-tengah, silakan. Sudah semuanya? Mohon berkenan maju satu langkah ke depan. Kita akan kembalikan momen ini bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah ini dalam prosesi penyerahan Golden Award ketiga kepada pemerintah daerah dan juga praktisi. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali. Dapat sekali lagi bersama dengan Prof untuk dapat berkenan berfoto bersama. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita akan menyaksikan prosesi penyerahan penghargaan Golden Award yang keempat. Tentunya kepada para pengusaha yang berprestasi. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Untuk penghargaan pertama diberikan kepada Bapak Daryono SPDI MSI selaku pengusaha Raja Tongseng Sate Solo. Penghargaan kedua diberikan kepada Hasriana Amandita ST selaku tokoh pengusaha muda Sulawesi Tenggara. Dan penghargaan yang ketiga diberikan kepada Bapak Sulman selaku tokoh pengusaha muda Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Golden Award kepada pengusaha yang berprestasi. Kami persilakan kepada Bapak Sarifudin Ranex untuk dapat memberikan penghargaan. Dan Bapak Sulman dipersilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan pertama diberikan kepada Bapak Daryono SPDI MSI. Kami persilakan maju satu langkah ke depan Pak. Ya.
pengusaha yang berprestasi. Penghargaan kepada Bapak Daryono sebagai pengusaha Raja Tongseng Sate Solo. Sabar. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Ibu Hasriana Amanita ST selaku tokoh pengusaha muda Sulawesi Tenggara. Bagus kayak gini modelnya ya. Piagam penghargaannya dipersilakan. Siap. Baik, penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Sulman selaku tokoh pengusaha muda dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Selamat sekali lagi. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan boleh maju satu langkah ke depan. Badar, guys. Tengah. Tiga, dua, satu. Selamat sekali lagi kepada para pengusaha yang berprestasi telah menerima penghargaan The Best of Solo News Golden Award 2023. Tentunya dengan tema Anugerah Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2023 dalam kegiatan Anugerah Penghargaan Solo News dalam rangka HUT Solo News ke-13 tahun. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada siang menuju sore hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu diberkahi dan tentunya sukses dalam di setiap perjalanan kehidupan. Pada kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Robani. Kami persilahkan untuk dapat memimpin doa. Memerlukan suatu sifat yang sabar bersabar, sehingga seluruh usaha ini sudah merambang ke seluruh antero nasional. Jadi ada pencapaian yang sangat besar, perlu didukung ada kekuatan mental, spiritual, sehingga betul-betul seluruhnya telah maju dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara maupun seluruh aspek yang menyangkut soal sosial. Kita awali dengan baca Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin na'imin. Hamdan yu'afika fi nasida ya Rabbana. Lakal hamdu wa nasyukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jahannam wal ma'afa wa qadilana biha jami'al hajat. Kepentingan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kami ya Allah. Ijabahlah doa kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, dan berikan kami selalu diberikan kekuatan ya Allah untuk mencapai keberhasilan dan manfaat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah rintihan dan doa hamba ya Allah. Kiranya Engkau menjawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tak terasa tentunya kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum diakhiri prosesi acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk dapat berfoto bersama. Kami persilahkan tentunya untuk para penerima penghargaan untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk dapat langsung naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Baik, dipersilakan kepada seluruh penerima penghargaan, Bapak dan Ibu yang hadir dalam kegiatan penganugerahan penghargaan The Best of Short News Golden Award 2023 untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Silakan kepada seluruh penerima penghargaan berkenan untuk dapat langsung naik ke atas panggung. Mohon izin untuk lebih bergeser. Apakah sudah siap? Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh kasih jempolnya Bapak Ibu, sekali lagi mantap semuanya. 3, 2, 1. Semangat, kasih semangatnya boleh. Semangat, kepalkan tangan kanannya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan